Teman-teman sekalian, bagaimana tanda orang yang mendapati malam Al-Qadar itu? Selain doa yang pernah kita bahas dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika merasakan itu sebagai malam yang berbeda, malam yang utama, kemudian memohon kepada Nabi diberikan petunjuk tentang doa yang ingin dibacakan. Dan itu telah kita tuntaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita beralih bagaimana rasanya seseorang ketika mendapatkan suasana malam Al-Qadar. Maka Allah menegaskan di dalam Quran surah ke-97 di penutupnya dengan mengatakan salamun hiya hatta matla al-fajr. Salam. Ciri orang yang mendapati malam Al-Qadar itu dia mendapatkan suasana yang salam. Tenang, teduh, damai, tentram. Bahkan ada citra alam semesta yang digambarkan oleh para mufassir. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya Al-Quranil Azim, atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, mengilustrasikan, memberikan tafsiran bahwa saking banyaknya malaikat yang turun, dari kata tanazzalul malaikah, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu saking banyaknya malaikat yang turun, ya, sampai bumi ini menjadi padat, ya, saking padatnya suasananya menjadi tenang. Tidak terlampau panas siangnya, malamnya juga tidak terlampau kemudian terasa dingin yang berlebihan, kan? Atau cuacanya terlampau tidak enak, tenang suasananya, enak, damai, tentram. Jadi alam dicitrakan dengan tenang, suasana kebatin juga enak, nyaman, dan turunan-turunan yang lainnya yang memberikan kesan ada pengaruh ke dalam jiwa yang teduh, enak, dan damai. Sisi yang lain, kaitan dengan malam Al-Qadar juga memberikan kesan kepada kita bahwa di antara tanda dapatnya seseorang malam Al-Qadar itu yang dimulai ibadahnya di pembuka malam, yaitu Qiyam Ramadan atau yang disebut dengan Tarawih, itu memberikan kesesuaian pesan antara diksi Tarawih dengan salam. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Tarawih, salam, tenang, damai, nyaman, tentram. Semesta pun tenang, diri kita pun nyaman, tentram, hatinya nyaman, tenang. Dan tarawih itu sifat yang ditunaikan berkali-kali untuk mendapatkan tarawihah, ketenangan kepada jiwa. Jadi satu sisi memberikan kesan bahwa sholat yang ditunaikan tenang, tidak buru-buru, nyaman, ada getaran pengaruh kepada jiwa. Sisi lain seakan memberikan kesan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan malam Al-Qadar itu dia berlatih dengan banyak menunaikan sholat. Cirinya adalah dia mendapatkan salam, latihannya dengan tarawih, memberikan pengaruh kepada jiwanya. Jadi kalau orang sholat malamnya, qiyamnya itu ditunaikan dengan benar, sesuai sifat tarawihnya, itu akan ada satu kesamaan gelombang, kesamaan frekuensi antara sholat yang dia tunaikan, pengaruhnya kepada hati, dan feeling, insting kuat untuk bisa mendapatkan nilai rasa perbedaan dari malam ke malam, sehingga bertemulah chemistry malam Al-Qadar yang disebut dengan salam, dan usaha insan beriman yang disebut dengan tarawih. Tenang bertemu dengan tenang sehingga ada rasa yang didapatkan di situ. Nah, nilai inilah yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan menyampaikan pada Rasulullah, "Ara'aita law alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda sekiranya aku merasakan bahwa malam ketika aku qiyam itu malam yang aku rasakan sebagai malam Al-Qadar. Bagaimana bisa diketahui bahwa itu malam Al-Qadar? Salah satunya ada satu kesamaan rasa antara penunaian qiyam dalam tarawih, tenang, nyaman itu dengan kata salam yang melekat pada suasana malam Al-Qadar. Dari sinilah kemudian penting kita menyadari bahwa syariat ketika menuntun kita beribadah dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, aturan tertentu, bukan sekedar memberikan satu aturan yang ketat skala legal formal. Tapi lebih daripada itu, ingin memberikan sebuah kesan yang dalam, rahasia yang besar, bahwa di balik penunaian ibadah itu selalu ada makna. Dan bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penamaan populer dengan nama viral tarawih bukan sekedar memberikan isyarat sholat yang ditunaikan di setiap malam Ramadan, tapi juga pintu gerbang guna memaknai sejatinya kemuliaan malam Al-Qadar. Tarawih, salam. Semoga keduanya menyatu dalam jiwa kita, berlatih setidaknya sampai malam-malam ini, sehingga dapat merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman,
Yang boleh jadi suasana itu bersamaan dengan salamnya suasana malam Al-Qadar yang bisa kita isi dengan peningkatan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala.